Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok pada tahap kegiatan via aplikasi Zoom kurang lebih 20 menit. Apabila nanti tiba-tiba video menghilang, itu berarti karena sinyal ya. Hari ini kita akan membahas mengenai bidang pribadi, subtema kemauan belajar yang telah kita sepakati minggu kemarin. Nanti teman-teman bisa saling berdiskusi, bebas berpendapat, termasuk mengenai permasalahan yang berkaitan. Tapi kita harus saling menjaga kerahasiaan kegiatan yang kita laksanakan hari ini. Kemudian di sini saya sebagai pemimpin kelompok akan memandu berjalannya kegiatan hari ini. Apabila nanti sudah dirasa cukup, bisa memberitahu saya, atau misalkan nanti merasa bingung, bisa bertanya. Apa semua sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, begitu mari kita mulai membahas kemampuan belajar. Oke, bisa dimulai saja, Bu. Bisa, boleh, Mas? Tentang kemauan belajar ya, Bu ya? Ya, betul sekali, Mas Yusrun. Menurut Mas Yusrun, apa kemauan belajar? Ya, kalau menurut saya kemauan belajar, ya simpel aja ya, Bu ya. Kalau saya ya usaha mencapai sesuatu, Bu. Atau cita-cita. Dengan belajar ya kita bisa menginginkan cita-cita tertentu. Ya kan semua kan tergantung pada belajar kita, kemauannya seperti apa, Bu. Seperti itu aja, itu simpelnya aja, Bu. Mungkin yang lain bisa menyangka. Silakan yang lain. Kemauan belajar yaitu inisiatif atau keinginan dari diri sendiri untuk mendapatkan suatu ilmu atau pengetahuan yang belum ia ketahui. Kalau saya, kemauan belajar adalah untuk menentukan kemampuan dalam mencari informasi, keinginan seorang untuk menjadi bisa, dan untuk memiliki pengalaman dan wawasan, serta pengetahuan yang dimiliki seseorang tersebut dengan cara tidak dengan cara atas kemauannya sendiri tanpa paksaan orang lain. Oh, tunggu. Saya agak tidak setuju dengan Mbak Pina ini. Tadi ya tentang kan wawasan-wawasan itu. Dari belajar kan kita mendapat wawasan, Mbak. Tapi kan di sini kan kalau belajar kan ya kita memang sudah ingin meraih sesuatu atau cita-cita. Kalau pengen jadi orang pintar, orang yang berwawasan ya belajar. Ya kan, itu ya. Ya kan itu tadi kan pengertiannya untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan. Dari kemauan belajar kan dapatnya pengetahuan dan wawasan. Ya seperti anak sekolah ya wajarnya belajar dan belajar. Dari belajar kita mendapatkan wawasan itu. Tapi kalau yang tadi disebutkan kan yo ingin dapat wawasan kan ya kembali lagi ke usaha dan cita-cita itu kalau main pembelajaran mungkin dari kemampuan itu. Tulus dan ikhlas seperti itu intinya. Siap. Oke, itu tadi benar-benar ya. Oke, bisa diterima mungkin masing-masing. Oke. Perlu saya luruskan sedikit ya, kemauan belajar itu kan sama dengan karena kita itu punya cita-cita. Jadi kita harus memiliki kemauan belajar untuk meraih cita-cita tersebut. Ya, salah satunya dengan belajar tadi. Kita juga bisa ditambahkan dengan usaha dan juga doa. Kemudian, menurut kalian itu orang yang memiliki ciri-ciri kemauan belajar itu seperti apa sih? Dari siapa dulu ini, Bu? Kasih silang jadi bagian temannya Mbak Riri, Mbak Ida, Mas Andi ya, Mbak Rika.
Kalau menurut saya, yang mempunyai semangat belajar yang tinggi untuk menerima pengetahuan atau informasi-informasi yang baru. Oh, itu ya. Jadi Ada yang dapat mau menambahkan? yang lain mungkin ciri-ciri seseorang yang memang belajar. Saya mau menambahkan, boleh nggak? Boleh. Monggo silakan Mas Panji. Kemauan kan ini kemauan kan berasal dari kata mau. Kan mau ini kan bermakna ingin, berhasrat, terus sungguh-sungguh lah intinya. Ini berarti kita itu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan atau melakukan sesuatu. Yaitu menurut saya secara pribadi seperti itu sih. Jadi keinginan diri sendiri gitu loh. Kemauan. Jadi kan keinginan. Setuju Mas Panji? Ya. Setuju. Jadi ya benar apa yang dari kata Mas Panji itu. Kemauan belajar ya apa yang ada dalam diri sendiri itu. Saya sangat setuju dengan Mas Panji. Ya ciri-cirinya ya kalau niat ya mungkin bisa mengaplikasikan kemauan belajar itu ya dengan berhadiah ya cita-cita itu. Itu salah satu ciri-ciri juga itu Mas Panji yang ceritakan itu. Kemauan kan berasal dari kata mau juga. Saya sangat setuju dengan Mas Panji. Mungkin seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan, nyanggah atau mungkin mau Monggo sinten? Mbak Bita. Dudu sinten? Udah. Atau Mbak Evi? saya tidak perlu malu-malu mungkin Mbak Freda, Mbak Rizky. Karena di sini kita sifatnya sharing, jadi kita tidak perlu malu-malu untuk berpendapat. Oh ya, gini aja. Saya sanggah lagi ya. Intinya Mbak, bukan intinya lagi. Contoh dari kemauan belajar sendiri kan ya seperti ini Mbak. Seperti kita melakukan diskusi kelompok seperti ini. Benar kan Bu? Jadi kita kemauan atau untuk melakukan berbicara di depan publik ya dari hal kecil ini dulu. Lama-lama belajar untuk mengemukakan pendapat yang ada. Ya ini berbagi apa yang kita miliki dan bukan saling menggurui atau memintari. Seperti itu mungkin bisa disanggah. Oke, berarti bisa saya tangkap dari teman-teman tadi, menurut teman-teman itu ciri-ciri kemauan seorang yang belajar itu adalah dia yang mau belajar dari hal-hal kecil terlebih dahulu sebelum melakukan hal-hal yang besar. Seperti itu. Ya namanya untuk menumbuhkan kemauan belajar sendiri itu cenderung tidak mudah. Gitu. Bagaimana? Mungkin ada saran dari teman-teman. Bagaimana Mbak Bita? Ulang lagi suaranya nggak kedengeran. Tuh apa namanya untuk gitu cenderung lebih sulit karena sekarang kan kita di zaman modern, otomatis kayak kita sendiri sebagai seorang pelajar itu mungkin sering banget kayak memegang HP, jadinya tuh belajar kita tuh nggak fokus, kayak kitanya mau belajar tapi ternyata kita malah sibuk main sosial media seperti itu. Nah, iya benar Mbak Bita. Kayak lain juga dari itu tuh kayak kita tuh males-malesan, kayak suka nunda-nunda. Tapi kalau enggak melalui sosial media ya mahasiswa atau murid
atau seorang pelajar akan gaptek, Mbak. Dari media kan juga banyak aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru, terus Google Classroom, yang satu lagi jika diperlukan daring online bisa melalui Zoom sendiri. Jadi ya jangan menyalahkan media sosial. Media sosial itu kalau kita menanggapinya dengan bijak, yaitu berbuah pada diri kita sendiri. Ya salah satu kemauan belajar sendiri, memilah dan memilih seperti itu. Kata Mas Yusuf kan ini ada baiknya juga kan di setiap zaman modern ini HP itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Jangan pernah menyalahkan suatu masalah tersebut kemudian dibesar-besarkan seperti itu. Kalau menurut saya itu tergantung dari pribadi siswanya ya Mas Mbak. Karena misalnya kita itu mau buka ruang guru atau gimana gitu, kan pasti ada iklan yang lebih menarik daripada si aplikasi yang akan kita buka itu kan. Ya jadi Mbak Kiki. Semua itu tergantung dari si siswanya tadi. Itu kalau menurut saya. Silakan yang lain. Oke, boleh yang lain mungkin yang merasa mempunyai kendala atau hal-hal yang mengganggu dalam kalian belajar, kayak misalkan kayak tadi yang udah disebutkan tadi gadget, terus rasa malas, terus mungkin juga ada yang lain. Mungkin kemauan yang berkurang. Kalau bangun pagi, ya itu dalam keadaan masa pandemi seperti ini mungkin nanti jadi akhirnya juga nggak terselesaikan kan tugas-tugasnya. Kemauan belajarnya juga kurang, seperti itu mungkin bisa. Kalau saya sendiri sih faktornya faktor yang sangat mempengaruhi itu ya kayak malas belajar itu. Tambahan mungkin dari saya sendiri kayak faktor lingkungan juga berpengaruh sih dalam kemauan belajar ini. Kayak ibaratnya di sini kita udah udah pengen banget belajar, tapi karena mungkin suasana atau kondisi sekitarnya tidak mendukung, maka kita jadi kayak males belajar. Misal kayak lingkungan di sekitar rumah itu berisik, jadinya kita nggak akan fokus belajar, jadinya kita males belajar. Belum lagi kalau misal ada ajakan dari teman-teman kalau misal mau main, itu nggak jadi belajar, tapi kita main kayak gitu. Saya setuju dengan sanggahan yang Mbak Dita. Saya sangat setuju Mbak Bita, tapi kalau saya begadang Mbak, seperti lagunya Rhoma Irama, begadang jangan begadang, kalau tiada artinya, seperti itu Mbak. Kalau saya begadang yang bikin saya susah bangun pagi. Mungkin itu. Begadangnya sampai belajar ya? Ya? Begadangnya sampai belajar. Nggak bisa Mbak, soalnya sama orang-orang tua. Tahu sendiri kan kalau orang-orang tua pada udah bekerja, udah mendapatkan cita-citanya sendiri. Nah, sedangkan saya juga harus mengguyupi masyarakat kan, itu jadi nggak enak kalau nggak tuh. Seperti itu, jadi agak terganggu, itu problem masalah dari saya. Mungkin yang lainnya bisa menyanggah. Mungkin yang lain mau memberikan untuk kalian. Oh iya, katanya kan ini saya mau tanya, kalau ciri-cirinya itu gimana sih kalau kemauan atau minat untuk belajar menurut kalian apa? Gimana Mas? Suaranya putus-putus kayak hubungan Mas, putus nyambung terus. Ciri-cirinya minat atau kemauan untuk belajar menurut saudara atau teman-teman kalian?
Yang lain coba diterangkan. Oke, untuk mempermudah ya, tadi itu Mas Panji tanya mengenai gimana ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan belajar selain tadi yang sudah teman-teman ada yang bisa menambah lagi. Nah, kalau menurut saya itu ciri-ciri minat belajar yang pertama, yang menurut saya itu ada rasa suka dengan yang dia minati. Misalnya kayak kita itu suka pelajaran matematika. Nah, dia itu cenderung terus akan mengamati pelajaran itu terus. Nah, dengan adanya itu kan nanti bakal memperoleh suatu kebanggaan dan kepuasan. Dari situ dia ada rasa keterkaitan pada suatu yang dia minati. Ya, minatnya apa dulu? Ya Saya itu menyangka tadi kalau minatnya apa dulu? ya kan itu tadi aku bilang, dia itu sukanya di matematika. Nah, dia itu cenderung akan apa? Dia itu cenderung akan minat dengan pelajaran matematika dan mengikutinya terus sehingga nanti misalnya dengan cara begitu kan dia tertarik dan minat. Nah, dari situ ya kayak ada kepuasan dari dia karena yang diminatinya itu tuh benar-benar mana ya? Ya, itu sih tergantung apa ya, rangsangan dari dalam tubuh kita sendiri atau respon. Biasanya Ya kalau kan itu namanya minat, itu kan minatnya dia. Ya dia minatnya itu yang dia minatin, yang dia apa namanya? Dia rasa suka akhirnya diminatin. mungkin ya dari situ juga ada orang yang nyemangati dia, akhirnya dia terbuka wawasannya untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, kembali lagi ke minat dan respon yang ada. Mungkin di kelasnya ada yang disukai, atau dia niat ke sekolah karena sesuatu kan, atau dapat dari uang jajan yang banyak. Mungkin itu bisa minat dia Nah, untuk kemauan belajar. Nanti lama-lama jadi hobi. ini kan yang ditanyakan tadi kan ciri-ciri minat belajar. Ya itu juga ciri-ciri. Masa Kalau ciri-ciri Anda minat nih, belajar masuknya ke minta uang jajan? Kan anak itu kan kebiasaan, bukan minat. ya nanti lama-lama Anda tahu. Anda mesti nggak dikasih uang jajan. Oke, baik. Nah, diluruskan tadi ciri-ciri kemauan belajar ada ikhlas, terus benar kata Mbak Vina, saya juga sebagai TK setuju bahwa kalau kita punya kemauan belajar itu pasti kan nah, Waktunya Lini. kata Mas Adi, saat ada uang saku, orang yang dimaksud itu berarti sudah sangat support dan motivasi. Ada yang Oke ditanyakan Bu, lagi? terima kasih Bu. Mungkin cukup itu saja dari kita semua Bu. Oke, Terima kasih karena Bu. waktu sebentar lagi mau menunjukkan habis, tadi kita sudah bisa menemukan mengenai pengertian, ciri-ciri, terus gangguan belajar tadi rata-rata kalau bisa dibilang adalah dalam diri sendiri karena ada gangguan sedikit ya, benar atau tidak? Benar Bu. Nah, jadi kalian merasakannya ya. Ya, merasakannya. Terus Ya. mungkin apakah kalian bisa memberi teman-teman kalian itu motivasi atau saran atau masukan mungkin agar kemauan belajar itu ada dalam diri kalian. Baik, Bu. Bisa Bu. Mungkin Mbak Freda bisa memberikan sarannya teman, bisa memberikan temannya saran, maaf. Mbak Freda hilang. Itu jadi ninja Bu ya. Itu jadi ninja. Udah kok hilang.
Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Freda ya, karena sinyalnya juga. Ya Allah, delik wih. Yang lainnya? Ada yang ditanyakan lagi? Mbak Vina ada yang ditanyakan lagi? Kan main. Oh, Mbak Rizky. Oke, Ada. sekarang kan kita tadi sudah menemukan bersama gangguan belajar itu kayak gadget. Jadi kita tuh kayak yang mau belajar nanti dulu lah. Kalau masing-masing dari kalian itu cara mengatasinya itu bagaimana? Ya kalau saya ya cukup belajar yang teratur, hilangkan ego atau kemauan yang berlebih untuk bisa mencapai tujuan yang lebih maksimal lagi. Gadgetnya dikurangin, begadangnya dikurangin, seperti itu. Walaupun sedang masa seperti ini ya mungkin kita akan selalu diberi kemudahan dan segera selesai masa pandemi ini. Dan kita tidak menjadi manusia yang egois. Mungkin seperti itu. Yang lainnya? Kalau saya pas jam belajar HP-nya dimatikan dulu atau datanya dimatikan dulu. Kita fokus untuk belajar sehingga Oke. Berarti dari yang lain tadi, apakah semuanya benar-benar setuju dengan gangguan belajar itu? Yang pertama saat ini adalah gadget atau handphone. Terus cara mengatasinya itu dengan menggunakan si gadget itu dulu. Menurut kalian itu bagaimana? Mungkin ya. Kalau saya kadang walaupun gadget dimatikan tapi tetap tergoda. Mungkin Mbak Rizky dijual dulu HP-nya. Jangan. Wah, berarti ini kalau tergoda tuh cewek itu mesti selalu tergoda, apalagi lihat diskonan gede-gedean, wah itu tergoda itu. Justru nggak tahu banget ya. Ini tahu. Calon istri saya juga gitu. Dari itu tema. Mbak Fred? Ya udah mungkin banyak yang lost kontak ini dan takutnya lost nggak rewel. Oke, mungkin dari sinyal ya. Ada yang masih mau nambah? Oke, kalau begitu apakah teman-teman bisa hasil atau isi dari diskusi ini mengenai belajar? Mungkin bisa dimulai dari dulu. Mulai dari yang tadi sudah kita bahas, mulai dari pengertian, ciri-ciri, gangguan, terus ada gangguan gadget tadi, kemudian hal itu menjadi permasalahan, lalu bisa memberikan saran-saran atau mendapatkan saran-saran dari teman-teman tadi apa yang Mbak Vina tangkap. Iya, Mbak Vina. Kalau saran saya sih ya itu tadi kita harus bisa pintar-pintar kayak
bagi waktu untuk mau kemauan. Yang pertama itu harus ada minat. Nah, kalau memang ada minat belajar, itu pasti ada kemauan. Dari situ juga kita harus bisa pintar-pintar untuk membagi waktu supaya apa sih hal yang nggak penting nggak usah. Lebih baik kita fokus ke minat untuk belajar dan memperhatikan gangguan-gangguan lingkungan sekitar. Kayak itu aja kalau. Setuju. Benar, saya setuju. Setuju. Baik, untuk mengulas kembali tadi kemauan belajar itu Hah? pengertian kemauan belajar tadi apa? Ya, pengertiannya simpel aja, Mbak. Jadi, jika kita memang sudah ingin meraih sesuatu, ya intinya cita-cita itu yang ada di dunia ini dan harus belajar dan akan menjadi orang pintar. Pasti ya kalau udah pintar mewujudkan cita-cita gampang. Ya, terima Ya kan, kasih. keberuntungan kan disertai juga kepintaran juga untuk menunjang cita-cita yang amat mulia seperti itu. Oke, terima kasih. Terus tadi Iya, ciri-ciri sama-sama. kemauan belajar kita mungkin bisa menyebutkan beberapa saja atau minimal satu. Tapi Mbak Pita, monitor. Oh, mungkin Mbak Pita los ya ini. Ya, plus gak rewel, Dari awal kita kegiatan tadi, teman-teman bisa mendapat informasi apa? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya di sini? Boleh, siapa saja? Mungkin sudah semuanya Bu Tasya, Susan Krisnan. Oke. aku menambahkan Ya, Mas Panji. jadi gangguan kita yang bisa menghindari itu diri kita sendiri. Itu kan ada sisi positif dan negatifnya kita jelaskan tadi. Kita itu ke diri sendiri kita cara membagi waktunya Oke. Baik. Lalu kalau menurut Mbak Rika, kesimpulan apa atau manfaat apa yang Mbak Rika dapatkan dari kegiatan hari ini? Mohon maaf, bisa diulangi? Oke, dari kegiatan kita hari ini dari awal sampai akhir, menurut Mbak Rika kesimpulannya apa? Mulai dari pengertian, ciri-ciri. Silakan. Kita harus meningkatkan kemauan belajar kita. Bagus. Simpel, padat, dan jelas. Oke, jika boleh saya tangkap, tadi teman-teman sudah bisa mengutarakan pengertian kemauan belajar itu apa, ciri-cirinya seperti apa, gangguannya apa, kemudian permasalahan yang hampir sama rata kalian sudah tahu dan kalian juga sudah tahu sebenarnya itu harus apa gitu, apa yang harus dilakukan seperti kayak gadget tadi, gangguan dari gadget, harus bisa bagi waktu atau matikan gadgetnya, atau memang harus benar-benar punya kemauan yang kuat dari dalam diri sendiri. Oke. Sebelum kita akhiri kegiatan ini, apakah semua informasi dari teman-teman saling dapat diterima?
Dapat, Bu. Oke. Dan apakah saran-saran dari teman kalian ini tadi bisa kalian Insya Allah. Insya Allah ada sebagian yang harus kita terima dan ada yang sebagian harus kita sharing, Bu. Kita sharing atau sharing, nggak tahu, Bu. Ya seperti itu, Bu. Kita sharing ya. Kalau begitu, kegiatan pada hari ini rasa semua sudah siap ya. Ya. Oke. Dan kalau misalkan masih ada nanti kita bisa mengadakan kegiatan. Kalau begitu, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.